tundukkan kepalamu, tundukkan di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami percaya mujizat-Mu masih tetap berlaku sampai saat ini. Sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat, berkati setiap kami dalam kekurangan. Kami percaya ibadah kami tidak akan pernah sia-sia. Pemulihan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan ada bagi setiap kami. Kami sudah memuji menyembah Allah kami yang hidup, maka tiba saatnya kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu, Kau menguduskan hamba-Mu, Kau menyucikan hamba-Mu. Setiap kata kalimat firman Tuhan disampaikan di tempat ini memberkati, mengajar, menegur, bahkan membangkitkan iman percaya kami. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Biar Yesus saja dimuliakan, ditinggikan bagi setiap kami. Siapkan hati kami sambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah kita. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang dikasihi. Terimalah salam saya dari depan mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih kurang semangat. Shalom Tiberias. Apa kabarnya? Banyak berkat, banyak mukjizat, banyak kuasa, banyak duit. Yuk kasih salam dulu karena kita sudah jumpai minimal 3 orang saja. Katakan selamat datang, selamat beribadah. Yesus mengasihi, Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Senang kembali berjumpa dengan saudara pada pagi hari ini. Baik, jemaat Tuhan, hari ini tema atau judul khotbah saya berbicara tentang faith. Apa itu faith? Iman. Nah, kata iman ini yang selalu sering kita dengar ya dalam ibadah, bahkan khotbah minggu raya maupun di televisi maupun di radio, bahkan ibadah tatap muka. Nah, saya percaya Bapak Ibu ya, kalau kita berbicara tentang iman, ya iman itu pasti memiliki porsinya masing-masing. Bilang sama saya, katakan porsinya masing-masing. Amin. Nah, kenapa saya mengatakan porsi? Karena ya semakin banyak saudara baca firman Tuhan, semakin mengenal Tuhan dengan benar, maka level iman kita lebih tinggi lagi. Saya ibaratkan porsi iman, kalau saudara makan, ya makan tentu apalagi makan ya B2 misalkan ya kan, babi rica-rica, ya kalau rica-rica Manado, BPK gitu ya kan, pasti nambah, ya. Nah, saudaraku, kalau bicara tentang makan saudaraku ya, tentu ada sambelnya, ya ada dagingnya, ada sayurnya, ada sopnya. Apalagi kalau dalam keadaan lapar, tentu saudara nambah. Nah, semakin saudara makin nambah, ya bisa 3 kali nambah, maka saudara semakin gemuk badannya. Bilang sama saya, katakan gemuk. Colek kanan saudara, bilang jangan gemuk-gemuk, ayo. Bilang jangan gemuk-gemuk, ayo. Ya, kalau saudara gak jaga makan, ya kalau dalam hal duniawi pasti gemuk. Apalagi Bapak Ibu, ya saya percayalah, saudara berkuasa. Bilang sama saya, katakan berkuasa. Ya, kita berkuasa. Kenapa saya katakan berkuasa? Karena hidup Anda dan saya diciptakan oleh Tuhan itu berkuasa. Ya, maka jaga pikiran saudara, jaga hati saudara, supaya saudara imannya tetap tertuju kepada Tuhan. Yuk, terambil dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Coba angkat Alkitabnya tinggi-tinggi, yang bawa Alkitab. Ayo, handphone sucinya boleh diangkat, iPad sucinya, ayo. Ayo, jangan malu-malu, ayo angkat Alkitabnya. Tinggi-tinggi. Ayo, ini kelihatan yang nggak bawa Alkitab ini. Ayo, puji Tuhan. Ini kebanyakan handphone suci semua ini ya. Nanti yang terangkat ini handphone sucinya semua, bukan saudara. Iya. Oke ya, karena 3 ayat sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan terus, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 2. Yuk, 2, 3 ya. Sebab telah diberikan kesaksian kepada
nenek moyang. Wah, jangan diputar-putar dulu. Saya ulangi, 2, 3. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. 3, 2, 3 ya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dicarikan oleh apa? Terus yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Berbahagialah bagi setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan hari ini dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, suatu ketika saya sedang melihat teman saya, sahabat saya membuat satu video editing, ya, di mana video ini dia membuat satu animasi lucu, di mana orang bisa bergerak maju dan mundur, ya, terus kepada mencapai yang namanya garis finish. Nah, saya bisa renungkan kalau kita tarik kepada diri kita sendiri, Bapak Ibu. Sering sekali ya animasi lucu ini kehidupan kita, saya ibaratkan dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita melangkah, ya, kadangkala kalau kita melangkah banyak tantangan, banyak rintangan, banyak pergumulan. Nah, ingin maju, lalu kemudian semangatnya mulai mundur lagi, tidak ada lagi semangat yang baru. Nah, sering sekali Bapak Ibu kehidupan kita saya ibaratkan seperti yang tadi. Orang kadangkala ketika mengalami pergumulan, imannya yang semakin hari semakin jauh dari hadapan Tuhan. Orang kalau mengalami pergumulan yang begitu berat, jangan-jangan imannya juga udah mulai nggak mau ibadah. Jangan-jangan udah mulai nggak mau baca firman Tuhan. Jangan-jangan udah mulai nggak mau yaitu pujian penyembahan. Nah, bayangkan Bapak Ibu, banyak orang Kristen seperti animasi lucu tadi, maju dan mundur. Imannya sering sekali maju dan mundur. Ya, apalagi kalau awal bulan, ya. Orang kalau awal bulan imannya luar biasa. Iya kan? Imannya semangat. Iya kan? Iya. Orang kalau lagi banyak duit, banyak harta, imannya luar biasa. Tapi coba kalau tanggal-tanggal tua, coba kalau mengalami sakit penyakit, banyak orang Kristen begitu, imannya mulai jatuh kembali. Ya. Nah, sebab itu Bapak Ibu, saya bersyukur ya kalau saudara tinggal dalam Yesus, iman saudara harusnya semakin hari semakin maju. Level imannya semakin hari semakin tinggi, ya. Seperti kalau kita lihat, kita baca, Bapak Ibu. Nah, surat Ibrani ini surat ditujukan kepada orang Ibrani. Siapakah orang Ibrani itu? Orang Ibrani adalah keturunan Abraham atau keturunan bangsa Israel. Makanya dikatakan surat Ibrani. Jadi surat ini ditujukan kepada keturunan Abraham. Nah, kalau kita baca dalam Ibrani 11 ini merupakan judul perikopnya saksi iman. Bilang sama saya, katakan saksi iman. Maka oleh sebab itu saksi iman dikatakan ya karena imannya Henok, maka Henok terangkat ke sorga. Karena iman maka Nuh taat mempersiapkan Baterah. Karena iman maka Ishak memberikan berkat kepada Yakub dan Esau. Apalagi ya Bapak Abraham dijuluki bapak orang beriman. Saya pelajari saudaraku ya, surat ini ditulis pada tahun 67 sampai dengan 69 Masehi. Ya, ditulis di kota Roma. Setelah berikutnya. Nah, saudaraku Bapak Ibu, apa sih sebenarnya iman itu? Ya, iman adalah keyakinan. Setelah berikutnya, iman adalah berbicara tentang kebahagiaan. Iman artinya berasal dari kata dasar aman atau percaya. Saya memberikan dua contoh dari dua tokoh yang cukup terkenal